Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu bahwa Tama, yang dia pikirkan, telah tiba di Tokyo, dan dengan cepat bergerak ke arahnya dalam kegelapan. Kekuatan Tama memang luar biasa, meski tidak mengandalkan helikopter, ia bisa dengan cepat bergerak dan berjalan di tanah di tempat seperti itu. Namun, Nanako dan yang lainnya tidak bisa mengikuti ritmenya sama sekali, jadi mereka hanya bisa menunggu pemberitahuan Tama di tempat. Tama tidak mau naik helikopter untuk menjemput Linda secara langsung, karena kalau begitu bisa membuat orang lain yang mencari keberadaan Linda tahu. Karena itu, lebih andal mengandalkan kaki sendiri. Untungnya jarak antara Tama dan Linda tidak terlalu jauh. Dari perspektif penentuan posisi, jaraknya hampir 2 hingga 3 kilometer. Oleh karena itu, setelah setengah jam bergegas, Linda sudah muncul di hadapan Tama. Linda saat ini sedang mendaki dari dasar lembah. Dia merasa sudah membuka jarak yang aman, jadi dia ingin naik, mencari sinyal ponsel, lalu melapor ke Tama dan keluarganya agar aman. Pada saat ini, Linda tidak dapat menahan kekhawatiran di dalam hatinya. Jika Tuan Tama mendengar tentang suara yang aku kirimkan kepadanya ketika kecelakaan itu terjadi, dia akan sangat mengkhawatirkan keselamatanku, bukan? Aku harus menelepon dia dan memberitahu dia bahwa aku masih hidup. Tama saat ini bersemangat sesaat saat melihat sosok Linda di hadapannya. Ketika dia bergegas dari Jakarta, dia paling takut nyawa Linda akan terancam. Melihatnya secara langsung sekarang membuat Tama benar-benar lega dari semua ketegangan dan kekhawatiran yang dia miliki sebelumnya. Ketika Linda memanjat batu besar yang relatif datar di tengah gunung, dia mengeluarkan ponselnya, yang masih tidak menunjukkan sinyal. Dia berjalan mondar-mandir di batu besar dengan ponselnya, dan akhirnya menangkap sinyal ponsel. Jadi dia buru-buru tetap diam dan membuka WhatsApp untuk pertama kalinya. Karena jaringan sangat buruk, WhatsApp miliknya terus meminta konektivitas jaringan. Setelah menunggu beberapa menit, WhatsApp berubah dari menghubungkan menjadi terhubung. Meskipun terbukti menerima, dia bahkan tidak menerima pesan WhatsApp baru. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelepon Tama secara langsung. Untungnya, meskipun jaringan hanya memiliki satu jaringan, hampir sulit untuk terhubung ke internet, tetapi sinyal jaringan ini sudah dapat mendukungnya untuk melakukan panggilan. Setelah telepon berdering 2 kali, dia mendengar suara Tama. "Linda, bagaimana kabarmu sekarang?" Ketika Linda mendengar suara Tama, dia merasakan suara itu di telinganya. Dia sangat gembira sehingga dia langsung berteriak, "Tuan, aku masih hidup." Tama berkata, "Aku tahu." Linda terisak-isak saat ini, tercekat, "Tuan, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati sekarang." Tama memandangi punggung Linda dengan sedih, dan berkata dengan lembut, "Linda, aku ingin memberitahumu satu hal, jangan gugup, apalagi takut." Linda buru-buru berkata, "Tuan, katakan." Tama berkata dengan serius, "Aku tahu kamu mengalami kecelakaan, dan aku segera datang ke Jepang." "Ah," Linda bertanya dengan penuh semangat, "Tuan, sudahkah kamu datang ke Jepang?" Tama berkata, "Ya, aku di Tokyo." Linda sangat senang dan tersentuh saat ini, menangis dan berkata, "Tuan, apakah kamu benar-benar datang ke Tokyo untuk menemukanku?" Tama mendesah pelan dan berkata, "Linda, aku di Kabupaten Nishitama tempat kecelakaanmu terjadi.
Linda sangat tidak percaya saat ini, dan berseru, "Tuan Fama, bagaimana kamu tahu bahwa aku mengalami kecelakaan di Kabupaten Nishitama? Di mana kamu sekarang?" Tama berkata dengan serius, "Linda, aku di belakangmu sekarang." Alasan mengapa Tama memberitahu Linda selangkah demi selangkah adalah karena dia takut dia tiba-tiba akan memanggilnya. Atau jika Tama mengatakan kepadanya bahwa dia ada di belakangnya dan membuatnya takut. Bagaimanapun, dia telah berjalan sendirian di gunung yang dalam dan hutan tua ini begitu lama. Jika dia tiba-tiba muncul tanpa persiapan psikologis apapun, dia pasti akan terkejut. Oleh karena itu, Tama memilih untuk membimbingnya selangkah demi selangkah, memberitahu bahwa dia berada di Jepang, Tokyo, dan Nishitama, dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia ada di belakangnya. Ketika Linda mendengar perkataan Tama, dia segera berbalik tanpa sadar. Dia menemukan bahwa sosok yang dikenal berdiri sekitar 10 meter di belakangnya. Sosok yang akrab itu persisnya adalah Tama, pria yang sedang dipikirkannya pada saat dia kritis. Hati Linda sudah tidak bisa digambarkan betapa bahagianya. Dia bahkan tidak berani bermimpi bahwa Tama benar-benar akan muncul di sini secara tiba-tiba. Pada saat ini, hati Linda benar-benar dipenuhi dengan sentuhan dan kebahagiaan. Dia tersedak dalam hatinya, "Tuan, kamu benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Pada waktu yang tepat, pada jarak seperti itu, kamu muncul di depanku dalam beberapa jam. Kupikir ini hanya ada di sebuah film." Apakah ini berarti posisi di hatinya sangat penting? Memikirkan hal ini, seluruh emosinya benar-benar tenggelam dalam sentuhan ekstrim, dan dia berteriak, "Tama!" Setelah berbicara, dia berlari menuju Tama. Tama takut dia akan jatuh di jalan pegunungan, jadi dia buru-buru berjalan ke depan. Begitu dia tiba, Linda terjun ke pelukan Tama, menangis, dan berkata, "Tuan, aku tidak sedang bermimpi kan? Apakah ini benar-benar kamu? Kamu benar-benar datang untuk menyelamatkanku?" Tama berkata dengan jujur, "Wanita tertua dari keluarga Ito di Jepang adalah temanku. Setelah kecelakaanmu, aku memintanya untuk membantuku menemukan keberadaanmu. Dia mengirim beberapa ahli ninjutsu Jepang yang dikenal sebagai ninja untuk mencari petunjuk tentangmu di pegunungan ini. Mereka menemukan kendaraan komersial tempatmu mengalami kecelakaan dan mengikuti jejakmu sepanjang jalan, mengejarmu. Setelah aku mendapatkan lokasimu yang akurat, aku bergegas kemari." Linda berseru, "Ah, ninja, Tuan? Maksud Anda, benar-benar ada ninja di dunia ini?" Tama mengangguk dan berkata, "Ninja sebenarnya bukan masalah besar. Dia seperti master seni bela diri di Indonesia kita, mereka semuanya nyata." Linda mengangguk tiba-tiba, dan kemudian teringat sesuatu, berseru, "Mereka telah mengikutiku secara diam-diam, bukankah itu berarti mereka juga mengawasi kita secara diam-diam sekarang?" Iya." Tama tersenyum canggung, dan berkata, "Kamu benar, mereka telah mengikuti kita secara diam-diam." Linda segera merasa malu dan tak tertahankan. Itu, lalu apa yang kita lakukan barusan? Sudahkah mereka melihat semuanya?" Tama mengangkat bahu tanpa daya, "Mereka pasti telah melihat." Linda merasa malu, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Tuan kamu, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Ini terlalu memalukan." Tama mengulurkan tangannya dan berkata dengan tatapan polos, "Linda, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku tidak tahu kamu akan tiba-tiba melompat." Pikiranku benar-benar kosong pada saat itu. Linda mendengarnya mengatakan ini, mengingat adegan ketika dia mengambil inisiatif untuk jatuh ke pelukan Tama dan mencium bibirnya. Wajahnya menjadi semakin merah. Dia harus berkata dengan suara malu-malu yang rendah, "Oh, jangan membicarakan tentang ini. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang?" Tama berkata, "Pertama pergi ke rumah Nanako untuk berteduh sebentar dan perhatikan perubahannya." Saat ini, Nanako masih menunggu di tempat. Bagaimanapun, keahliannya jauh lebih buruk daripada Tama,
jadi tidak mungkin untuk mengikuti ritme larinya. Jadi dia hanya menunggu di tempat. Karena orang-orang dari TMPD sedang mencari di sekitar pegunungan, dan sering ada helikopter polisi yang berpatroli di langit, dia meminta helikopternya untuk mematikan mesin dan diam-diam menunggu kabar dari Tama. Saat ini, ninja di bawah kepalanya mengiriminya pesan, "Nona, Tuan Tama telah menemukan Nona Linda." Nanako menghela napas lega, mengetuk-ngetuk ujung jarinya di layar berulang kali, dan menjawab, "Itu bagus. Kamu bisa bertanya kepada Tuan Tama apa yang harus dilakukan selanjutnya." Pihak lain membuat ekspresi yang memalukan dan berkata, "Nona." Tuan Tama dan Nona Linda berpelukan dan berciuman. Kami juga malu untuk melangkah maju dan menunggu. Ketika Nanako mendengar ini, dia tercengang. Segera, kecemburuan yang dalam melonjak di dalam hatinya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.